Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 19 Maret 2024. Teman-teman, saya akan membahas saham untuk besok ya, tanggal 20 Maret 2024. Oke, sebelum masuk ke materi, teman-teman, saya sampaikan informasi penting bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, kita update dulu untuk ESG, teman-teman. Seperti ini, kondisi dari ESG hari ini bisa ya lebih baik dari kemarin ya. Hari ini adalah ISG-nya rebound dari low-nya kemarin di 7.300-an ya. Beranjak dari 7.300 bahkan sampai di 7.361. Namun demikian per closing ISG hanya mampu di 7.336 ya. Jadi untuk supportnya di 7263 atau di 23,6 retracement masih terjaga. Oke, teman-teman, ISG-nya turun, ISG-nya naik 0,47% atau 34%. Kita lihat saham-saham penggerak indeks hari ini ya ini lebih baik dari kemarin ya. Karena dominasinya adalah naik ya. BCA naik, kemudian BRI netral, BMRI naik ya, BBNI naik, Big Four Banking. Kemudian yang penting adalah brand. Hari ini sudah mulai naik di 3,38%, kemudian TPIA juga demikian. Dan overall di sekitar 20 besar saham-saham penggerak indeks ini tidak ada yang turun dalam ya, UNVR aja 1%, sehingga ISG-nya mampu naik untuk hari ini, teman-teman. Kita lihat dulu kondisi regional ya. Amerika tanggal 18 kemarin ya. Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 0,2, 0,8 plus ya. Kemudian 0,6 untuk Eropanya sore ini plus, dan untuk Asianya mix. Baik, kita lihat dulu untuk kondisi harga komoditas, teman-teman ya. Untuk crude oil masih tinggi ya di 82 sekian. Crude oil, Brent, natural gasnya masih masih terkoreksi lagi. Gold retracement atau terkoreksi, emasnya masih bermain di atas 2150 per troy ounce, mengalami sedikit retracement atau koreksi. Palm oil juga mengalami koreksi atau retracement. Timahnya yang masih OTW naik di 28.700 sekian ya. Kemudian untuk nikelnya sudah mengalami retracement atau koreksi. Baik teman-teman, kita akan masuk langsung ke bahasan ya. Beberapa saham yang saya bahas ini mengalami testing resistan ya. Testing resistan. Apakah lanjut? Karena testing resistannya udah cukup lama. Baik teman-teman, kita cek dulu kelompok saham ayam. Ini adalah Java. Java teman-teman, hari ini dia bisa lewatin sekelompok candle yang merupakan resistan candle di 1220, bahkan di 1236, dan juga high sebelumnya sekitar seminggu sebelumnya di 1250. Closing hari ini di 1255 dengan closingan percaya diri Marubozu hijau ya. Ini menandakan kondisi yang percaya diri untuk si Java ini kenaikannya. Sayangnya untuk asingnya memang masih dominan sell, namun asing keluar atau net sell ini belum tentu sahamnya turun ya, bisa saja tetap naik. Untuk volume cukup terbentuk ya, terbentuk masih konsisten tingginya untuk Java. Kita lihat Java dominasi buyernya 70% teman-teman ya, di sekitar 2 jam menjelang closing. Dominan sekali yang hajar kanan di Java. Oke, kemudian Cepin, masih lanjutannya saham ayam juga hari ini bisa ngelewatin resistannya ya. Resistan 61,8 retracement di 5260, kemudian resistan candle 5290, closingnya adalah di 5325, closingnya adalah di high dan cukup percaya diri untuk Cepin. Volumenya tidak begitu besar, volume asingnya juga masih net sell ya, sama dengan Java tadi. Untuk asingnya di Cepin ini masih net sell. Nah seperti ini juga sekitar sesi 2, di sekitar 2 jam sebelum closing
di gas ya. Dan dominan banget yang makan kanan di 72% ya untuk kondisi intraday dari Cepin. Baik, kemudian saham konsumer ya. Mayor ini juga hari ini ngelewatin beberapa resistan teman-teman ya. Oke, karena dia sudah ngelewatin 50 retracement, jadi ini saya update. Saya ganti Fibonacci yang area rentang area Fibonacci yang lebih luas. Dan hari ini bagusnya adalah untuk mayor itu dia bisa pas di EMA 200, 25, 30 dan juga testing di 50 retracement. Ini mesti diperhatikan karena di 50 retracement ini adalah separuh dari tren besar ini teman-teman. Tren besar ini separuhnya adalah di 50 retracement di 25 60-an. Apakah akan terkoreksi dulu ataukah lanjut? Hari ini hanya dites saja, belum dilewatin ya untuk mayor. Kita lihat kondisi pergerakan mayor nih, beberapa hari ini sebenarnya asingnya mulai buy, tapi hari ini sedikit net sell. Volume hari ini naik, atau ketika harganya naik, volumenya hari ini kenceng ya untuk pergerakan dari mayor. Kita sekarang cek intraday-nya dari mayor. Ini juga sekitar 2 jam setelah market buka langsung digas yang hajar kanan dominan di 62% nih. Ini yang hajar kanan mulai bereaksi kuat di sekitar 2 jam setelah marketnya buka. Baik, kemudian update saham-saham terkait energi. Saya mulai dari Akra teman-teman. Akra koreksinya tidak seberapa, bahkan ini sudah testing resistan lagi. Rebound dari retracement, tertahan di supportnya di 1760. Untuk saat ini resistan di 1800-an, 1810 untuk Akra teman-teman. Akra volumenya belum kebentuk. Akra untuk asingnya udah sekitar 5 hari ini dominan net buy untuk asingnya di Akra teman-teman. Kita lihat intraday di saham Akra. Ini juga sedikit dominan ya, 52% buy at over ya. 52% buyer dominan, buy at over ya, sedikit aja, tidak sangat dominan. Kemudian kita cek juga saham Pegas teman-teman. Pegas hari ini adalah ke beberapa harinya dia naik ya. Dan dia juga sudah sampai di 50 retracement ya. Ini area Pegas, area ini yang saya tarik ini untuk trend base. Ternyata sudah ngetes di 50 retracement. Jadi boleh dibilang dia memiliki niat kuat untuk naik. Tapi belum melewati 50, jadi belum saya update target resistan berikutnya. Tapi nggak apa-apa untuk gambaran di sini. Kita gunain weekly-nya yang lebih jelas. Sebelumnya kan pernah saya gambarkan juga dia nggak mampu melewati. Nah sekarang untuk weekly-nya ini gambaran lebih jelas dari pergerakannya Pegas adalah di sini ya. Ini area ini saya akan tarik trennya dan sudah terjadi penembusan ya. Sudah terjadi penembusan sehingga konsul ininya Fibonacci-nya valid ya teman-teman. Nah resistan mingguan atau dia resistan mingguan gitu dari Pegas ada di 1283 ya, kurang sedikit. Kemudian ada titik penting 1380, 1420 dan resistan di 50 retracement itu ada di sini teman-teman 1533. Pas ini merupakan resistan sebelumnya juga weekly. Penting untuk kita perhatikan untuk saham Pegas. Kayak kita lihat dulu kondisinya asingnya di Pegas hari ini adalah tebel ya teman-teman. Asingnya tebel. Cukup lama, Pegas bisa bertahan net buy dan juga bisa lanjut naik ya. Tradingnya dari Pegas kita cek dulu. Oke, seperti ini masih tidak terlalu dominan antara buyer dan sellernya, tidak ada yang dominan teman-teman. Baik, kemudian Raja ya. Raja memang belum begitu bagus. Tapi dia ada percobaan rebound. Dia adalah break sebelumnya, ceritanya break dari 1422, targetnya ke 1200-an. Dari 1200 dia ada target minimal ke 1430 lagi dan udah kecapai sebenarnya, sayangnya dia terkoreksi lagi.
Dan sekarang sih mencoba untuk naik lagi ya. Resistan terdekat 1315, kemudian 1428. Ini belum begitu bagus, tapi ada percobaan untuk menaikkan resistannya teman-teman. Volumenya masih biasa untuk Raja. Kita cek intraday-nya dari Raja. Ini masih dominan jualan ya, sell-nya masih dominan. Baik, update dulu untuk saham telekomunikasi. Ini cukup lama nggak saya update teman-teman ya. Excel, ternyata pergerakan Excel masih cukup stabil ya teman-teman. Masih nggak kemana-mana untuk koreksinya Excel. Baik, saya akan memandang Excel dari titik ini teman-teman. Ya, dari area swing low ke swing high. Kalau saya tandain, itu adalah di sini. Nah, ini dalam tren naik ini teman-teman, untuk Excel ini sebenarnya dia sudah mengalami koreksi-koreksi begitu. Nah, koreksinya teman-teman itu pas di 38 retracement. Nggak lewatin itu, jadi cukup aman. Nah, sekarang mencoba naik di atas 2460 ya. Ini oke. Karena closingnya di 2470. Tinggal kita besok kita lihat, karena kalau kita lihat koreksi hanya di 38 retracement, ini potensi untuk upside-nya masih terbuka lebih besar untuk Excel. Nah, volumenya sayangnya masih belum keluar. Namun untuk Excel teman-teman yang bisa perhatikan adalah asingnya banyak masuk. Ini sebenarnya berkebalikan dengan kondisi ketika di harga 2000-an kemarin. Justru banyak asing yang jualan, tapi ketika sekarang sudah di 2400-an justru banyak asingnya yang masuk di Excel teman-teman ya. Oke, kita lihat intraday-nya dari Excel ya. Oke. Ya, ini dominan ya teman-teman. Ini dominan untuk asing untuk net buy, bukan net buy, untuk buyer yang hajar kanan di Excel 68%. Sekitar 2 jam setelah sesi buka, hajar kanannya dominan banget ya. Nah, kita bisa ngelihat asing yang beli ada JP, JU, AK ya untuk Excel. Baik, kemudian update dulu untuk ISAT, Indosat. Ini masih belum koreksi ya teman-teman. Koreksinya tipis banget. Sekali koreksi juga sudah kembali lagi. Oke, Indosat asingnya juga masih dominan terus masuk. Volumenya masih biasa aja karena memang pergerakannya nggak kemana-mana di ISAT ini teman-teman. Indosat. Nah, ini di jelang sesi 2 justru di sesi 2 dan menjelang tutup justru naik ya. Hajar kanannya 65% overall untuk intraday, hajar kanannya di ISAT. Baik, kita cek dulu untuk Telkom teman-teman. Ternyata masih belum ada pergerakan dan juga masih belum mampu melewati resistan. Ini gambaran chart sebelumnya bahwa trend channel dari Telkom itu ada resistan dan ternyata ketika sampai di titik itu dia turun. Nurut ke pergerakan dari chartnya si ini ya, ke Telkom ini. Kita lihat sekarang intraday-nya dari Telkom seperti ini teman-teman, 56% hajar kanan ya. Sebenarnya sudah mulai dominan yang hajar kanan tuh untuk di Telkom ini teman-teman. Di Telkom kita lihat asingnya juga masih solid sebenarnya di Telkom ini teman-teman. Baik, update dulu untuk saham ya teman-teman. BBTN hari ini kan ex-date ya, ex-date dividen ya. Kita cek dulu cash dividend BBTN ya, Bank Tabungan Negara. Oke. Bank Tabungan Negara tanggal 18 kemarin cum dividen, hari ini ex dividen 50 ya, 50-an. Coba kita lihat 50-an. Kemarin sudah saya gambarkan bahwa kemungkinan koreksinya dari BBTN itu sampai di garis biru, dan ternyata sampai garis biru dan sudah mulai mantul lagi. Sedikit ada gap yang mungkin mudah aja untuk ditutup ya teman-teman. Baik, ini termasuk saham yang bagi dividen tapi mampu rebound dari sebelumnya, dari koreksinya ya. BBTN kita cek dulu, asingnya masih masuk. Beberapa saham kemarin yang bagi dividen seperti BRI, BNI kita tengok ya.
BBRI. Ini masih belum mampu ya, masih di 600-an teman-teman. Dan kondisinya untuk BBRI memang asingnya jualan ya. Dominan banget asingnya jualan. Sedang BBNI pun sebenarnya udah mulai mereda dan udah mulai hijau ya. Jadi lebih mending di BBNI sih pergerakannya. Nah sekarang intraday-nya dari saham-saham tadi, BBTN ya. BBTN oke ya, masih 53 hajar kanan. BBRI mode jualan ya teman-teman, 61% sell at bid atau jualan. BBNI 58% sell at bid atau jualan. BBRI masih tertekan ya teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya kita lanjutkan ya saham Pak Prayogo. Kita cek dulu, tadi ada yang bergerak yaitu kita lihat dulu Brand. Nah Brand setelah tertekan beberapa hari ini naik ya, untuk supportnya memang di sekitar 5.000-an. Hari ini naik dari 5.100, closingnya di 5.350 teman-teman untuk Brand. Nah kita lihat memang asingnya sebenarnya masih dominan hari ini dan kemarin asingnya mulai masuk lagi tapi masih kecil, volumenya yang memang masih belum terbentuk ya teman-teman untuk Brand. Brand kita cek dulu intraday-nya dari Brand. Dominan teman-teman ya. Hajar kanannya dominan, saya lingkarin dulu. Untuk Brand hajar kanannya dominan, hijaunya di atas tuh teman-teman. 62% yang masuk dengan buy at over atau hajar kanan di saham Brand teman-teman. Baik, kemudian kita cek dulu saham Pak Prayogo juga ya. TPIA, saya lihat sekilas tadi asingnya masuk. Ini juga hari ini ada percobaan lagi naik, namun masih belum ya. Ini saham tradingan saya sih sebenarnya, cuman saya belum positioning ya, karena memang targetnya di sekitar 5.000 ke bawah. Oke teman-teman, kita cek dulu untuk TPIA, volume masih belum kebentuk, asingnya masih solid masuk ya di saham TPIA. Kita cek dulu TPIA teman-teman. TPIA masih imbang antara buyer dan sellernya, tidak ada yang dominan. Baik, kemudian kita cek PTBA, ini saham batubara yang masih lanjut ya, ternyata masih cukup kuat. Ketika rebound ini dia memang sedikit mengalami hambatan atau berkonsolidasi dulu, namun ternyata hari ini ada percobaan naik testing resistan ya. PTBA asingnya memang masih net buy net sell. Intraday-nya dari PTBA sedikit lebih dominan, 55% buy at over ya, hajar kanan. Baik, kemudian kita cek ESA teman-teman ya. ESA ada percobaan testing resistan EMA 200 sekaligus 615 di 38,2 retracement ya. Ini banyak hari ini saham-saham yang sedang mengetes resistan. Ya, ini sudah dilewatin sebenarnya 606, kemudian sudah dites juga 670. Diperhatikan ya, besok 605 lah sampai 620 untuk resistan dari ESA teman-teman ya. ESA asingnya net buy net sell masih. Volume hari ini untuk ESA adalah besar ya. Oke, kita lihat intraday-nya dari ESA. ESA dominan banget teman-teman ya. Yang hajar kanan di ESA dominan banget. Bisa diperhatikan tuh adalah sekitar 88% buy at over ya di. Oh sorry, ini keliru, sorry teman-teman, sorry banget. ESA, saya update dulu. Ya masih dominan juga ya di ESA. Jadi 61% buy at over di hajar kanan di saham ESA. Kemudian saham yang teknikalnya juga masih cukup bagus dan sedang testing resistan adalah ACS ya. Daily-nya, weekly-nya juga testing resistan. Kita lihat dulu untuk ACS, volume masih belum begitu kebentuk, namun asingnya masih solid banget di saham ACS ya. ACS intraday-nya kayak seperti ini, juga dominan ya ACS. Edge hardware 68%,
buy at overnya dominan ya teman-teman. Baik, kemudian saham ini yang mencoba naik beberapa kali konstruksi tapi gagal terus, balik lagi. Nah, ini apakah akan lanjut teman-teman? Karena sebelumnya di atas EMA 200 dia nggak mampu ya. Di sini nggak mampu. Di sini nggak mampu. Hari ini juga nggak mampu. Apakah memang masih seperti itu untuk PTPP? Di mana hari ini asingnya adalah besar sekali dibandingkan dengan saham sekitar 20 Februari. Apakah ini merupakan breakout? Belum ya sepertinya, tapi memang kalau kita lihat dari asingnya itu beda dengan sebelum-sebelumnya. Baik, kita lihat intraday-nya dari saham PTPP. Ya, ini 55% buy at over sekitar sesi 2. Yang hajar kanan banyak teman-teman ya. Sempat lewat di running trade saya juga tadi. Baik, kemudian saham yang sempat saya punya tapi belum masuk juga karena naiknya udah kenceng banget, SRAJ. Nggak mengejar layangan putus, padahal saya sempat punya dari 300 ke 600, terus kemudian naik ke 900, suspend. Udah nggak saya punyain lagi ya, kenceng juga teman-teman. Oke, kita lihat aja dulu. Kemudian satu saham yang hari ini turun dalam, biasanya nggak pernah turun sedalam ini. Apakah pas bagi dividen teman-teman? Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak. Oke, ini adalah MAPI yang mana turunnya dalam. Saham-saham seperti ini selalu saya pantau teman-teman. Untuk MAPI selalu saya pantau. Hari ini asingnya jualan ya. Mesti harus hati-hati dulu karena sebelumnya asingnya dominan. Kita lihat dulu deh. Ya, kita lihat besok kelanjutan dari jualannya apakah ada begitu. MAPI memang dominan ya, 65% buy at sell at bid atau jualan. Oke, baik teman-teman, itu tadi saham-saham yang saya sampaikan untuk besok tanggal 20 Maret ya. Beberapa yang saya sampaikan tadi itu banyak yang testing resistan ya. Testing resistan. Nah, ini sebenarnya paling menarik ya karena kadang testing resistan itu kalau ada dorongan volume atau akhirnya breakout itu testing resistan menjadi valid dan resisten itu bisa menjadi support ya. Beberapa orang menyukai kondisi breakout itu karena kalau masuk ketika masih sideways kadang memang masih lama dan kadang dibawa turun dulu. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.